Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kita akan membahas kembali satu ayat yang powerful. Dan kita sudah tahu ayat ini mulai dari kita SD, SMP, dan SMA. Karena guru-guru kita sudah mengajarkannya. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sekarang apa yang kita bisa pelajari dalam ayat ini? Kita akan belajar tentang bagaimana merasakan ayat ini. Ya. Nah, kata ganti di dalam ayat ini adalah wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan. Jadi kata gantinya adalah aku. Sebelumnya, kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, kami hamparkan bumi, kami ciptakan menggunakan kata ganti kami. Kemudian kok tiba-tiba di dalam ayat 56-nya berubah kata gantinya menjadi aku. Yang tadinya kami menjadi aku. Apa maknanya? Nah, sekarang gini. Ketika misalnya ada seseorang yang berbicara di depan publik, kemudian dia mengatakan seperti ini. Kami sudah mengambil kebijakan seperti ini. Kami membantu orang-orang yang membutuhkan. Kami sudah memberikan ini dan itu, kebijakan kami ini dan itu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang di ujung ruangan, dia sedang asik ngobrol dengan temannya. Kemudian orang yang berpidato ini mengatakan seperti ini. Saya tidak suka ketika saya berbicara ada orang yang berbicara sendiri. Dengan intention yang tinggi sekali. Maksudnya apa? Sebelumnya dia menggunakan kata ganti kami, kemudian tiba-tiba dia merubah kata gantinya menjadi aku atau saya. Itu untuk menunjukkan bahwa ketidaksukaannya dia memberikan sebuah stressing, dia marah kepada orang yang berbicara itu. Nah, kembali lagi ke dalam ayat tadi. Allah mengatakan tidak, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Wow, Allah sedang memberikan sebuah intention, ini peringatan yang sangat keras sekali, ini kode keras dari Allah. Tidak, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah sedang memberi sebuah peringatan yang keras, tujuan penciptaan kita itu apa? Kita masih ngeyel saja. Kemudian yang kedua, dalam bahasa Arab itu ada beberapa bentuk kalimat. Dan mulai dari kata yang levelnya adalah positif, kemudian habis itu ada stressing kalimat negatif, kemudian stressing lagi kalimat yang negatif tapi yang punya power yang lebih besar. Contohnya seperti ini. Harusnya ayat tadi bentuk normalnya seperti apa? Saya menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Bentuknya seperti itu. Kalau bentuk negasinya apa? Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Itu penekanannya berbeda tuh. Dan ternyata ada level yang lebih tinggi lagi untuk memberikan sebuah penguatan. Caranya seperti apa? Menggunakan kombinasi ma dan illah. Artinya apa sederhananya dalam bahasa Indonesianya? Ma itu digunakan untuk mengoreksi orang. Ketika orang itu sudah punya pendapat dan pendapat itu salah, maka dikoreksi menggunakan kata ma. Maka di dalam ayat itu wa ma khalaqtul, ada ma di situ. Kemudian dikombinasikan dengan illah, artinya tidak, Anda salah. Saya tidak menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Memberikan sebuah penekanan yang luar biasa. Intention ayat ini adalah tinggi. Jadi kita tidak bisa baca dengan tone yang biasa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan.
Allah memberikan sebuah stressing di dalam ayat ini. Allah sedang berdialog dengan sangat keras kepada kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wow. Harusnya kita merinding dengan ayat ini. Allah memberi sebuah peringatan yang keras kepada kita. Supaya apa? Kita liya'budun. Kita menyembah, kita tunduk patuh kepada Allah dengan penuh kecintaan. Karena kita diperingatkan dengan keras melalui ayat ini. Sehingga apa? Ketika ada ketundukan dengan penuh rasa cinta, maka kita melakukan sesuatu itu dengan rasa cinta, dengan senang hati. Contohnya misalnya, ketika sholat tarawih. Sekarang kita bisa lihat, jamaah sholat tarawih sudah ada kemajuan. Kemajuannya apa? Safnya udah mulai maju ke depan. Artinya di belakang mulai kosong. Orang-orang yang melakukan tarawih sebelumnya bukan dengan penuh rasa cinta, bukan dengan ketundukan, bukan dengan liya'budun. Namun orang-orang yang tetap sholat sampai hari terakhir, mereka melakukan ibadah itu dengan penuh rasa cinta. Ada ketundukan di dalam hatinya untuk menjalankan segala perintahnya dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan. Dia happy melakukan itu, bukan dengan tekanan. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.